Money makes more money. Uang itu bisa menciptakan lebih banyak uang. Di dalam situasi seperti apa? Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi agar uang itu bisa menciptakan lebih banyak uang untuk kamu. Apa saja teman-teman? Stay tune sampai akhir video ini. Halo teman-teman, welcome back di Teta Megi TV channel dengan saya Clara Angeline. Oke teman-teman, jadi ada orang yang mengatakan bahwa kita nggak perlu uang untuk menciptakan uang. Ya, ada benernya ketika kamu punya banyak ide dan kamu punya visi yang jelas. Tapi video ini akan membahas tentang bagaimana when you have money, you can create more money. In what kind of conditions? Dalam kondisi seperti apa? Yang pertama adalah you must own the money. Artinya kamu harus memiliki uang itu. Bentar teman-teman, itu tentu aja gitu ya teman-teman, pasti bilang oh iya jelas lah. Tapi artinya di sini adalah kalau kamu spend uang tersebut ya, jadi menghabiskan uang tersebut untuk hal yang lain, berarti uang itu sudah tidak menjadi milik kamu. Artinya apa? Kita untuk bisa menginvestasikan uang kita harus lebih disiplin di dalam soal keuangan sehingga kita lebih punya banyak peluru atau senjata uang yang bisa kita investasikan. Jadi jangan pernah melakukan savings dengan tujuan hanya untuk savings. Savings itu tujuannya adalah sehingga kita punya uang yang cukup untuk kita bisa investasikan. So, you must own the money. Hati-hati dengan pengeluaran kamu, miliki uang yang cukup untuk bisa berinvestasi. Yang kedua adalah time can help you or hurt you. Waktu itu bisa membantu kita, jadi dia adalah pedang bermata dua. Waktu bisa membantu kita atau menyakiti kita. Artinya bagaimana? Teman-teman, ini tergantung dari bagaimana pintar-pintarnya kamu berinvestasi. Tahu yang namanya inflasi ya teman-teman ya. Kalau kamu membiarkan uang kamu misalnya di bawah ranjang gitu ya, taruh di rumah aja, atau di investasi-investasi yang nilai interestnya atau bunganya kecil, yang ada adalah uang kamu kelihatannya jumlahnya sama atau membesar kecil sedikit gitu ya, bertambah sedikit. Tetapi kamu kalah sebenarnya teman-teman. Kalah karena inflasi. Kalau inflasi tahunan adalah misalnya 3%, artinya kamu harus mencari kendaraan investasi yang memberikan kamu hasil lebih daripada tingkat inflasi tersebut. Ya, pasti berarti harus di atas 3%. Kalau kamu bisa menemukannya, berarti time can help you. Ya, kita bisa memanfaatkan prinsip compound interest. Ya, uang kamu semakin lama diputar, semakin besar, semakin besar. Tetapi kalau kamu nggak bisa menemukan atau uangnya hanya ditaruh di instrumen investasi atau cuma di tabungan biasa gitu yang bunganya super kecil, yang ada nilai, ya bukan jumlah ya teman-teman, nilai uang kamu akan tergerus oleh investasi. Yang ketiga, suruh uang kamu bekerja untuk kamu. Put your money to work, ya. Money is a bad master, but it's a great servant, ya. Artinya, bagaimana caranya kita menginvestasikan uang sehingga uang itu bekerja untuk kita? Ya, investasi seperti apa aja? Investasi misalnya investasikan uang kita ke dalam bisnis ya. Tetapi kamu juga harus tahu siapa yang mengelola uang tersebut. Ada beberapa due diligence sebelum kamu menginvestasikan uang. Kamu harus tahu kemana kamu harus menginvestasikan dengan siapa. Ya, jadi coba cari kendaraan-kendaraan investasi yang memberikan kamu tingkat security yang lebih tinggi. Perhatikan antara risk and rewardnya ya. Jadi investasikan misalnya di dalam bisnis, stock market, investasi ya teman-teman, bukan trading gitu ya. Ada caranya untuk berinvestasi di stock market, ada caranya untuk trading di stock market. Jadi ada caranya untuk bisa menghasilkan lebih. Atau misalnya investasi di properti yang bagus. Jadi belajar teman-teman. Setiap kendaraan investasi punya kelebihan dan kelemahan masing-masing dan memerlukan skill atau keahlian tersendiri. Jadi, put your money to work, jadikan dia adalah servant kamu untuk menghasilkan uang bagi kamu, passive income. Oke? Yang berikutnya adalah debt destroy dollars or destroy your money. Ya, kalau kamu punya hutang, hutang ini teman-teman, ini bisa menghancurkan keuangan kita. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita punya hutang? Saya pernah bikin satu video teman-teman tentang bagaimana mengatasi hutang secepatnya teman-teman ya, terutama hutang-hutang konsumtif. Kalau kamu punya hutang, dahulukan untuk menyelesaikan hutang kamu atau bahkan bagi dua gitu ya. Jadi ketika kita punya uang lebih, misalnya THR atau apa gitu ya, dahulukan untuk di-split ya teman-teman ya. Atasi utang kamu, terutama hutang-hutang yang punya interestnya tinggi, sambil juga apa yang bisa kamu investasikan ya. Tetapi selalu
hancurkan dulu hutang-hutangnya, bereskan sebisa kamu, terutama hutang-hutang konsumtif ya teman-teman, hutang-hutang konsumtif. Yang terakhir, money makes more money. Prinsip compound interest itu teman-teman membantu kita untuk mengakumulasikan wealth, mengakumulasikan kekayaan dengan lebih cepat ya. Jadi intinya apa sih teman-teman dari prinsip compound interest ini? Uang yang sudah kamu sisihkan untuk diinvestasikan, itu hasil investasinya teman-teman jangan diulik-ulik teman-teman ya, tapi kita lipat gandakan lagi, jadi kita compound interestnya ya. Jadi istilahnya kalau kamu tahu deposito dong teman-teman, di deposito kan ada prinsip ARO, automatic roll over gitu ya, dimana ada pilihan yang mau di roll over itu adalah pokoknya saja atau pokok beserta bunga. Kalau memang itu pilihan kamu, selalu lakukan pokok beserta bunga, sehingga prinsip compound interest bekerja untuk kamu ya. Prinsip yang sama bisa kita lakukan bukan cuma untuk di deposito, tetapi di kendaraan investasi lain. Misalnya, kalau kamu saham gitu ya, kamu investasi di saham. Tapi investasi sahamnya kamu harus pintar ya teman-teman, harus tahu cara milihnya. Jadi itu perlu pelajaran sendiri. Ingat, hasilnya mungkin yang bisa, misalnya kamu taruh, misalnya katakanlah 50 juta. Ini menghasilkan 10 juta. 10 jutanya jangan serta-merta kita ambil untuk kita nikmati teman-teman ya, tetapi usahakan misalnya yang kamu mau nikmati, nggak apa-apa ambil 1 juta untuk nikmati, 9 jutanya kamu kembalikan lagi ya, kamu gulung lagi teman-teman, sehingga di gulungan yang kedua kamu punya modal 59 juta, benar ya teman-teman ya, untuk digulung. Nah ini akan mempercepat bekerjanya prinsip compound interest untuk bekerja untuk kita ya. So money makes more money. Oke teman-teman, sebenarnya ini adalah prinsip-prinsip dasar ya, prinsip-prinsip dasar investasi, prinsip-prinsip dasar keuangan yang perlu kita mengerti, tetapi it's good to know and it's good to be reminded. So saya dengan Clara Angelin, jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman yang baru di channel ini, kamu bisa menemukan banyak tentang money management, tentang investasi, tentang money mindset yang tepat teman-teman, dan juga tentang law of attraction and healing. So kalau yang belum, subscribe teman-teman, dan nantikan video-video kita yang lainnya. Tapi di sini juga kamu bisa ngeliat banyak banget teman-teman video-video lainnya dengan topik-topik yang saya baru bahas gitu kan, yang tentunya akan menambah pengetahuan kamu, menambah skill kamu. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.